Itu ya Bu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Apanya? Panggilan gaib yang keberapa tadi? Yang ke 6. Ya. Ya, tukang sihir mengirim jin yang ditugasi untuk menyibukkan orang yang disihir baik pada waktu terjaga maupun tidur, ya. Biasanya dia akan menampakkan dirinya dalam tidurnya, kemudian akan memanggil-manggil. Kan ada ya, di ketika jenengan pernah enggak? Dulu kan saya pernah cerita toh, ketika kena sihir itu akhirnya apa? Sihir itu kan nggak bisa langsung masuk rumah, Pak. Apalagi, mohon maaf nih, apalagi yang zikir pagi petangnya bagus, ibadahnya bagus, tiap malam rumahnya dibacain Al-Baqarah, minimal ya Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi 2, setelah kursi 3 ayat terakhir. Itu kalau ada orang ngirim sihir, itu sihirnya nggak bisa langsung masuk rumah, Pak. Tapi nanti pinter, dukunnya ini akan nyuruh jin untuk apa? Jinnya ini bersuara seperti suara tetangga, terus memanggil-manggil dari luar, memanggil nama si tuan rumah tadi dari luar, dan supaya apa? Supaya tuan rumah ini keluar, bukain pintu. Keluar, ternyata di luar nggak ada orang siapa-siapa. Lah, disitulah sihir bisa masuk. Ngenai orang tadi, ya, ngenai orang tadi. Itu. Jadi mereka memanggil-manggil. Biasanya yang paling sering suara manusia, manggil-manggil. Atau kalau enggak, suara yang aneh. Contohnya apa? Suara ledakan juga bisa. Jadi malam-malam ada suara ledakan dari luar, duer gitu ya. Panjenengan penasaran tuh ya, apalagi kok ledakan itu di depan rumah suaranya. Begitu penasaran, terus panjenengan langsung keluar. Jadi nggak lihat jendela dulu, tapi langsung keluar. Nah itu juga bisa kena sihir nanti dia. Gitu ya. Apanya? Tipuan penglihatan, ilusi. Panjenengan teringat dengan kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun ya, ketika siapa namanya, Fir'aun menyuruh tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tali dilempar, tapi di pandangannya Nabi Musa itu jadi apa? Ular. Tapi kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan apa? Tongkatnya. Ya tongkat aja, itu sebetulnya ya tongkat aja. Cuman di pandangannya mereka, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, yang memakan ular-ular yang kecil tadi. Jadi contohnya gini, Bu. Ini benda padat atau elastis? Padat atau elastis? Padat ya? Nggak bisa cuman kalau saya gini kan nampak elastis enggak? Padahal ini benda padat. Ini tipuan penglihatan. Sihir ya seperti itulah hakikatnya. Ya. Jadi ini padat, tapi ketika saya seperti ini kan terlihat elastis. Padahal ini padat. Jadi tongkat dilempar, hanya tongkat sebetulnya, dan tongkat itu tidak berubah menjadi ular, tapi merubah pandangan mereka. Ya, pandangan mereka itu melihat seakan-akan itu berubah menjadi ular. Ya sama kayak tadi ya. Wajahnya cantik tapi kelihatan tua, kelihatan jelek.
Ya. Ada lagi pertanyaan? Apa? Sihir pendarahan. Sihir pendarahan ini pernah dialami oleh Zainab binti Jahsy. Ya. Zainab binti Jahsy. Di mana Zainab ini istrinya Rasulullah ya. Haid tapi kok nggak selesai-selesai, sudah lewat masa haidnya. Maka biasanya apa namanya? Ibu-ibu istihadah. Maka kemudian datanglah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian, oh mohon maaf, bukan Zainab binti Jahsy, tapi Hamnah binti Jahsy. Ya, Hamnah binti Jahsy. Ya Rasulullah, haid saya sudah selesai, tapi kok ini masih darahnya keluar terus, ya, keluar terus. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innama hiya raddatun min raqadati syaitan. Itu hanyalah satu hentakan dorongan dari hentakan setan. Ya. Innama hiya raddatun min raqadati syaitan. Itu hanya satu hentakan atau dorongan dari dorongan hentakan setan, yang sehingga kemudian mengakibatkan pendarahan, darahnya keluar. Kalau dalam riwayat lain, innama huwa irqun wa laysat bil haidah. Itu hanyalah pendarahan urat dari rahim, bukan haid. Itu bukan darah haid, tapi dari rahimmu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kait dengan darah, Rasulullah sudah sampaikan toh, asyaitanu yajri min bani adam majrodam, bahwasanya setan itu punya akses dalam tubuh manusia, yaitu di peredaran darah manusia, yang sehingga setan itu sangat gampang sekali memperparah penyakit yang kaitannya dengan darah, atau setan akan sangat gampang sekali untuk membuat pendarahan, membuat orang itu pendarahan, karena memang itulah aksesnya setan di pembuluh darah manusia. Ada lagi? Kalau yang punya penyakit itu, kalau orangnya memang sakit tapi juga ada sihir juga, itu bisa nggak? Bisa. Jadi sekarang sihir itu pinternya di situ. Artinya gini, terkadang dukun itu ngirimkan setan, atau setan itu akan tinggal di organ lemah. Jadi setan kan tahu, Bu, organ lemah orang ini di bagian mana, yang mengalami sakit di bagian mana, jantungnya, livernya, ginjalnya, empedunya, atau parunya. Itu kan kelihatan, Pak, dan jin itu tahu. Kan tadi dulu ya, setan itu lalu lalangnya di peredaran darah manusia. Jadi dia tahu mana organ yang lemah atau mana organ yang sakit. Nah biasanya setannya itu nanti akan dikirim, dan mereka akan bikin sarang atau tempat tinggal di organ yang sakit itu, atau di organ yang lemah itu. Kalau lemah kan belum sakit ya. Di organ yang lemah itu. Kemudian apa? Disitulah setan bikin sakit. Di organ lemah itulah, dari yang awalnya organ lemah jadi organ sakit. Atau dari yang organ sakit menjadi tambah parah sakitnya. Loh, zaman sekarang itu ngapunten, Bu, kalau dikirimi paku, orang sudah gampang nyandai itu sihir. Betul ya? Yang dialami Bu Supiati. Akhirnya apa? Ketika orang tahu itu sihir, ya jalan satu-satunya ya ruqyah. Langsung dia datang ke peruqyah. Ustadz, kemarin kok saya muntah darah ya? Atau Ustadz, kemarin kok saya muntah ada rambutnya ya? Ustadz, kok di badan saya ada paku atau jarumnya ya? Itu gampang konangan. Dan kemudian ketika ditangani oleh peruqyah akan selesai.
Tapi kalau sihirnya itu untuk memperparah penyakit, kan kita taunya itu medis, ya toh? Kita taunya itu medis. Akhirnya apa? Akhirnya nggak melakukan ruqyah, dia hanya obat medis saja, tapi nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah. Akhirnya diamputasi lah kakinya. Lah itu namanya sihir penyakit, ya, sihir penyakit. Makanya kenapa kok Allah sudah katakan toh bahwasanya Quran itu syifa, ya. Al-Quran itu syifa. Al-Isra berapa? 82. Yunus 57. Fussilat 44. Quran itu syifa. Makanya kalau sakit apapun jangan lewatkan terapi Al-Quran. Ruqyah mandiri. Kemudian apa? Satu, konsumsi kurma ajwa aliyah. Ini Madinah, Bu. Kurma ajwa aliyah. Tapi kurma Madinah sama ajwa aliyah beda lah ya. Nanti kalau tanya ke pembelinya, tanya ini, kurma ajwa aliyah. Siapa yang makan kurma 7 butir setiap paginya, maka dia nggak mungkin nggak kena sihir, nggak kena racun. Saya ulangi, sesiapa yang pagi harinya sarapannya itu pakai kurma ajwa aliyah 7 butir, Allah akan jaga dia dari sihir dan racun. Ingat, setan di peredaran darah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum akan menjadi darah. Jadi terapinya jangan hanya dengan ruqyah saja, tapi juga mengkonsumsi herbal ruqyah. Di antaranya adalah kurma ajwa aliyah. Kalau mau nitip saya boleh. Berarti bisa hari Jumat, ya, supaya panjenengan tahu mana yang asli, mana yang palsu. Sebab nanti nek panjenengan cuman bilangnya kurma ajwa, nanti biasanya akan diberi kurma ajwa Madinah, bukan kurma ajwa aliyah. Jadi harus tahu bedanya. Contoh, apa kayu yang bagus buat kanker itu loh, di Kalimantan itu namanya apa? Bajaka. Bajaka itu ada 2, Bu. Bajaka itu ada 2. Bajakah kalalawit, dan duanya ini punya fungsi yang beda, punya manfaat yang beda. Yang satu bagus untuk kanker, yang satu memperparah. Jadi kalau ada orang kanker, ya, kalau ada orang kanker harusnya kan tampala. Begitu dia makan yang kalalawit, malah tambah parah sakitnya. Nah makanya kalau mau beli bajaka harus jelas mau tampala apa kalalawit. Karena fungsinya ini beda, Bu. Ya, beda. Kalau yang nanti bajaka itu kan kayunya ini ya. Nanti bentuknya gini. Kayak bunga. Ya, yang bagus buat kanker itu yang gini. Sama kurma ajwa juga gitu. Kurma ajwa Madinah, cuma nanti ada perbedaan spesifiknya. Orang kalau nggak tahu belinya ajwa Madinah, padahal beda dengan aliyah. Yang bisa menjadi obat sihir dan racun itu aliyah.
Untuk ngobatin sakit juga aliyah. Jadi ini kurma yang paling mahal, kurma yang paling bagus, kurma yang paling mahal, aliyah. Kemudian yang kedua adalah madu. Kalau kami sudah punya madu ruqyah, sudah kami ruqyah full di motor. Kalau ada yang menghendaki hari ini, ya begitu ya jamaah. Berobat pakai Al-Quran, jangan dilewatkan. Yang sehingga apa? Jenengan mau sakit apapun, mau sakit medis, berobat pakai Quran. Begitu nanti panjenengan juga berobat pakai Quran, maka di situ di dalam penyakit itu atau di dalam organ lemah itu, kalau ada sihir atau gangguan jinnya, maka Al-Quran akan bisa menghilangkan sihir atau gangguan jin itu. Kalau ada sarang tempat tinggal jin yang ada di organ lemah atau sakit itu, maka nanti Al-Quran akan bisa menghancurkan sarang dan rumahnya itu. Tapi kalau jenengan hanya berobatnya pakai obat di dokter tok, ya sudah, hanya ngaruh di penyakitnya saja, tetapi tidak bisa menghilangkan gangguan jin dan syaitan atau sihir atau juga sarang tempat tinggal mereka. Makanya perlu dikombinasi. Makanya kenapa kita butuh belajar ruqyah, karena itu sekarang sihir itu tidak masukkan paku, masukkan jarum atau masukkan batu bata ya. Panci, wajan, wah malah dodolan kok ya nek kakeannya. Tapi apa, sihir itu dimasukkan melalui penyakit medisnya atau organ lemahnya, supaya dia mengira kalau dia sedang sakit medis, bukan karena sihir. Bismillah. Nah, dari ke berapa tadi jumlahnya sihir? Ya? Dari ke 9 itu nanti semua ada ciri-cirinya dan ada penangkalnya. Dari 9 gangguan dari 9 sihir tadi, semua ada ciri-cirinya. Orang yang kena sihir lesu itu cirinya kayak apa, orang yang kena sihir penyakit cirinya kayak apa, orang yang kena sihir apa tadi, perceraian pelet apa cirinya, insya Allah akan kita bahas di hari Jumat besok, karena pembahasannya panjang gitu ya, insya Allah. Jadi besok Jumat depan itu kita membahas ciri orang yang kena sihir dari 9 jenis sihir tadi, plus penangkalnya dan apa ayat ruqyahnya, insya Allah. Kena ranjenengan rata ceritani loh yang ini. Jenengan golek pengajian ruqyah yang masjid ngendi di Solo ini? Nah, nggak ada. Ya. Pun ngaten kurang lebihnya mohon dimaafkan. Enggak. Gangguan jin biasa bisa. Gangguan jin biasa bisa. Tidak harus dari sihir. Yuk kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Besok hari Jumat datang lagi ngajakin temennya. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Kalau tidak untuk diri sendiri, insya Allah bisa untuk keluarga, teman, ya siapalah. Suatu saat kita nemui orang yang ada kejanggalan di situ, kita tanya-tanya, wah kita sihir nih ya. Yuk kita konsultasi ke Ustaz Aziz. Gitu ya. Nanti kita perdalam di situ kasusnya. Sekian, ini kita baru nangani nih. Kemarin yang nyimpen nomor saya di story ya. Ada salah satu panti ABK. Panti ABK. Anaknya itu bisa terbang, Bu, dari lantai 3 ke lantai 1. Ada anak kecil itu mukul kaca, mukul lemari itu lemarinya hancur, Pak. Kacanya pecah. Orang bisu langsung tiba-tiba bisa bicara. Itu baru kemarin malam masuk ke kami, dan insya Allah nanti kami tindak lanjuti untuk penanganan ruqyahnya. Segitunya Pak ya, luar biasa. Semoga Allah mudahkan ya, amin. Tapi setelah diagnosa, insya Allah bukan karena sihir, tapi karena gangguan jin.
Tapi ada hal yang aneh dan janggal yang perlu kemudian kita telisik lebih jauh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.